Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bapak. Nama Bapak adalah Ikin Sodikin. Bapak adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Lebih Muding. Hari ini atau pertemuan kali ini atau pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan nilai mutlak. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang definisi dari nilai mutlak, terus operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada nilai mutlak, terus kalian juga sudah mempelajari tentang persamaan nilai mutlak. Nah, di pertemuan sekarang ini kita akan melanjutkan tentang persamaan nilai mutlak atau mempelajari tentang persamaan nilai mutlak yang lebih variatif dan lebih aplikatif lagi. Nah, semoga kalian bisa memahami dan semangat ketika menonton video pembelajaran yang akan Bapak sampaikan dan akan Bapak jelaskan berikut ini. Tetap semangat ya. Untuk contoh soal yang pertama, di situ ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 5x dikurangi dengan 6 sama dengan 5. Ingat yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kalau nilai mutlak itu ada dua penyelesaian. Yang pertama, dia akan bernilai positif, yang kedua dia akan bernilai negatif. Nah, untuk yang positif kita tuliskan terlebih dahulu. 5x dikurangi dengan 6 sama dengan 5. Kemudian negatif 6-nya pindah ke sebelah kanan. Kalau pindah ke sebelah kanan, itu yang tadinya positif berpindah menjadi negatif. Kalau tadinya negatif berpindah jadi positif. Nah, negatif 6 pindah ke sebelah kanan, tadinya negatif. Berarti kalau berubah jadi positif. Nah, 5x sama dengan 5 ditambah dengan 6. Kemudian kita tuliskan kembali 5x sama dengan 5 ditambah 6 itu nilainya adalah 11. Jadi 5x sama dengan 11. Nah, yang dicari itu bukan 5x, tapi yang dicari adalah x aja. Nah, karena yang dicarinya adalah x aja, maka x sama dengan 11 dibagi dengan 5. Maka untuk yang positif itu nilainya adalah X sama dengan 11/5. Nah, sekarang untuk yang negatifnya. Negatif buka kurung 5X dikurangi dengan 6 sama dengan 5. Nah, kenapa ada negatif? Karena penyelesaian untuk nilai mutlak itu ada dua. Ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, kita selesaikan dulu. Negatif kali 5x itu berarti negatif 5x. Negatif kali negatif 6 berarti positif 6 sama dengan 5. Kemudian negatif 5x sama dengan 5 dikurangi 6. Jadi 6-nya pindah ke sebelah kanan. Tadinya 6-nya positif, pindah ke sebelah kanan jadi negatif. Nah, jadi negatif 5x sama dengan 5 dikurangi 6 itu nilainya adalah negatif 1. Maka X sama dengan negatif 1 dibagi dengan negatif 5. Nah, karena dua-duanya negatif, maka kalau negatif dibagi negatif itu nilainya menjadi positif. Sehingga kita bisa menuliskan X sama dengan 1/5. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ada dua. Nah, yang pertama adalah X sama dengan 11/5. Yang kedua adalah X sama dengan 1/5. Jadi, ada dua himpunan penyelesaian. Nah, jadi kalian bisa menuliskannya 11/5 terlebih dahulu atau misalkan 1/5 terlebih dahulu. Ya, jadi sesuaikan dengan pilihan ganda. Jadi kalau misalkan soalnya pilihan ganda, berarti himpunan penyelesaiannya harus disesuaikan dengan pilihan ganda. Tapi kalau misalkan soalnya esai itu nulisnya
Bisa 11/5 dulu boleh, baru 1/5, atau 1/5 dulu boleh, baru ke 11/5. Oke, sekarang kita masuk di contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini lebih variatif dari contoh soal yang pertama. Nah, soalnya seperti ini. Nilai mutlak dari 5x dikurangi dengan 6, kemudian dikurangi lagi dengan 5, sama dengan 9. Nah, kalau misalkan kita ketemu dengan bentuk soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pindahkan dulu yang negatif 5-nya ke sebelah kanan. Jadi supaya angka dipindahkan dengan angka ya, atau dikelompokkan. Jadi nilai mutlak dari 5x dikurangi dengan 6 itu sama dengan 9 ditambah dengan 5. Nah, jadi nilai mutlak dari 5x dikurangi 6 sama dengan 9 tambah 5 itu nilainya adalah 14. Nah, kalau sudah sampai dalam tahap ini, maka kita bisa menggunakan persamaan nilai mutlak ya, atau definisi dari nilai mutlak. Ingat, definisi dari nilai mutlak itu ada dua, satu yang berbentuk positif, satunya lagi yang berbentuk negatif. Nah, yang berbentuk positif terlebih dahulu kita selesaikan. 5x dikurangi dengan 6 sama dengan 14. Kemudian 5x sama dengan 14 ditambah dengan 6. Seperti biasa, yang negatif 6-nya pindah ke sebelah kanan. Ya, tadinya negatif, kalau pindah ke sebelah kanan menjadi positif 6. Kemudian 5x sama dengan 20. 20 itu didapatkan dari 14 ditambah dengan 6. Kemudian x-nya sama dengan 20 dibagi dengan 5. Nah, 20 dibagi 5 itu nilainya adalah 4. Jadi untuk yang positif itu nilainya adalah x sama dengan 4. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang negatif? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Negatif buka kurung 5x dikurangi dengan 6 sama dengan 14. Negatif kali 5x berarti negatif 5x. Negatif kali negatif 6 berarti positif 6 sama dengan 14. Nah, kemudian kita tuliskan negatif 5x sama dengan 14 dikurangi dengan 6. Nah, kenapa dikurangi dengan 6? Karena 6 yang tadinya di ruas kiri berpindah ke ruas kanan. Nah, tadinya di ruas kiri 6 itu bernilai positif, pindah ke ruas kanan menjadi bernilai negatif. Maka negatif 5x sama dengan 14 dikurangi 6 itu nilainya adalah 8. Sehingga x-nya sama dengan negatif 8/5 atau negatif 8 dibagi dengan 5. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4, negatif 8/5. Sekali lagi, untuk penulisan himpunan penyelesaian, kalian boleh bisa menuliskan misalkan positif dulu baru negatif, atau negatif dulu baru positif. Jadi bisa 4, negatif 8/5 atau negatif 8/5,4. Nah, tapi biasanya untuk penulisan himpunan penyelesaian ini dari negatif dulu baru ke positif. Tapi kalau mau dari positif dulu ke negatif itu juga tidak jadi masalah. Yang penting himpunan penyelesaiannya benar dan tepat. Kalau misalkan soalnya adalah pilihan ganda, berarti kalian harus menyesuaikan dengan soal pilihan ganda. Misalkan himpunan penyelesaian yang 4, negatif 8/5 ini tidak ada. Di pilihan ganda itu adanya negatif 8/5,4. Nah, berarti ya kalian harus menyesuaikan dengan soal yang ada di pilihan ganda atau jawaban yang ada di pilihan ganda. Untuk contoh soal yang ketiga, nah ini juga merupakan variasi soal yang ada di persamaan nilai mutlak ya. Nah, jadi ada variasi soal yang ada di persamaan nilai mutlak di contoh soal yang ketiga. Nilai mutlak dari 2x tambah 3 sama dengan 9. Nah, seperti biasa kalau misalkan nilai mutlak itu maka ada dua penyelesaian. Yang pertama adalah yang bernilai positif, yang kedua adalah yang bernilai negatif. Nah, yang bernilai positif
Berarti kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, 2x ditambah dengan 3 sama dengan 9. Maka 2x sama dengan 9 dikurangi dengan 3. Nah, 3 itu tadinya positif di ruas kiri. Kalau kita pindahkan ke sebelah kanan atau ke ruas kanan itu menjadi negatif. Maka 2x sama dengan 9 dikurangi dengan 3. Maka 2x sama dengan 9 dikurangi 3 itu nilainya adalah 6. Sehingga X-nya sama dengan 6 dibagi dengan 2. Nah, 6 dibagi 2 itu nilainya adalah 3. Maka untuk yang bernilai positif itu X-nya sama dengan negatif 3. Nah, sekarang kita berlanjut ke yang X-nya bernilai negatif. Nah, kita tuliskan negatif, buka kurung, 2X ditambah dengan 3 sama dengan 9. Nah, negatif kali 2X berarti negatif 2X. Kemudian negatif kali positif 3 berarti negatif 3 sama dengan 9. Maka negatif 2X sama dengan 9 ditambah dengan 3. Nah, kalau ditambah dengan 3 itu artinya adalah negatif 3 pindah ke sebelah kanan. Tadinya negatif, kalau pindah jadi positif. Sehingga kita bisa menuliskan negatif 2X sama dengan 9 ditambah dengan 3. Nah, negatif 2X sama dengan 9 ditambah 3 itu nilainya adalah 12. Sehingga X sama dengan 12 dibagi dengan negatif 2. Nah, 12 dibagi dengan negatif 2 itu nilainya adalah negatif 6. Jadi, himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah negatif 6,3. Atau kalian bisa menuliskannya 3, negatif 6. Jadi bisa negatif 6,3, bisa juga 3, negatif 6. Tergantung nanti soal yang ada di pilihan ganda. Nah, kalau soalnya esai ya udah mau menuliskan 3, negatif 6 boleh, mau menuliskan negatif 6,3 juga boleh. Nah, jadi ini adalah pembahasan untuk contoh soal yang ketiga di persamaan nilai mutlak untuk variasi soal dari persamaan nilai mutlak yang lebih kompleks. Nah, kita sekarang masuk di contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat ini lebih variatif dan lebih aplikatif dari contoh soal yang pertama, kemudian contoh soal yang kedua, kemudian contoh soal yang ketiga. Nah, di contoh soal yang keempat itu bentuk soalnya adalah nilai mutlak dari X tambah 1 ditambah dengan 2X sama dengan 7. Nah, kita selesaikan dulu sesuai dengan definisi ya. Nah, definisi dari nilai mutlak X tambah 1 itu ada 2. Yang pertama, dia akan bernilai positif X tambah 1 ketika X-nya lebih besar sama dengan negatif 1. Dan dia akan bernilai negatif X tambah 1 ketika X-nya lebih kecil dari atau kurang dari negatif 1. Nah, kita bahas untuk X lebih besar sama dengan negatif 1. Nah, atau yang X-nya bernilai positif ya. Untuk X lebih besar sama dengan negatif 1 atau untuk yang X-nya bernilai positif, maka kita bisa tuliskan X ditambah dengan 1 lalu ditambah dengan 2X sama dengan 7. Nah, di sini ada variabel X dan juga maksudnya ada X ditambah dengan 2X. Nah, karena variabelnya sama, berarti kita bisa jumlahkan. Nah, X ditambah dengan 2X itu jadi 3X. Nah, angka satunya kita tetap tulis ulang. Jadi 3X ditambah dengan 1, kemudian sama dengan 7. Nah, setelah itu 3X sama dengan 7 dikurangi dengan 1. Jadi angka 1 ini tadinya positif pindah ke sebelah kanan. Jadi negatif 1 ya. Jadi 3X sama dengan 7 dikurangi 1 nilainya adalah 6. Karena yang ditanyakannya adalah X, maka 6 dibagi dengan 3. Nah, 6 dibagi 3 itu nilainya adalah positif 2. Nah, kita lihat X-nya lebih besar dari sama dengan negatif 1. Sedangkan di sini X-nya sama dengan 2. Nah, artinya 2 ini lebih besar dari negatif 1. Sehingga untuk X sama dengan 2 ini memenuhi ya, atau memenuhi syarat.
Nah, sekarang untuk syarat yang kedua, yaitu untuk X-nya lebih kecil dari negatif 1. Nah, bagaimana nih kalau misalkan X-nya lebih kecil dari negatif 1? Negatif, buka kurung, X ditambah dengan 1, kemudian ditambah dengan 2X sama dengan 7. Nah, kita selesaikan dulu operasi yang ada di dalam kurung. Negatif dikali X itu jadi negatif X. Negatif dikali positif 1 itu jadi negatif 1. Kemudian ditambah dengan 2X sama dengan 7. Nah, kita selesaikan dulu yang ada variabelnya, yaitu negatif X ditambah dengan 2X. Negatif X artinya kalian punya hutang 1. Ditambah 2X berarti kalian bayarnya 2. Kalau hutang kalian 1, kemudian kalian bayarnya 2, berarti otomatis kalian punya kembalian. Kembaliannya berapa? Yaitu 1. Makanya di situ ditulisnya X dikurangi dengan 1 sama dengan 7. Nah, kemudian negatif 1 itu pindah ke sebelah kanan. Tadinya negatif, kalau pindah ke sebelah kanan menjadi positif. Maka X sama dengan 7 ditambah dengan 1. Maka X-nya sama dengan 8. Nah, lalu di situ ada tulisan X sama dengan 8 itu tidak memenuhi. Nah, kita harus cek dulu kenapa X sama dengan 8 tidak memenuhi. Lihat syaratnya. Nah, syaratnya itu adalah X-nya lebih kecil dari negatif 1. Nah, X-nya itu harusnya lebih kecil dari negatif 1. Nah, sedangkan di jawaban X-nya itu sama dengan 8. Artinya X-nya tidak memenuhi syarat. Nah, jadi kalau tidak memenuhi syarat berarti yang dipakai itu hanya 1, yaitu X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya ada 1, yaitu angka 2 saja. Sekarang kita masuk di variasi soal untuk contoh soal yang kelima. Nah, untuk contoh soal yang kelima di sini lebih aplikatif dan lebih variatif ya. Nah, jadi di situ ada nilai mutlak dari 2X dikurangi dengan 5 sama dengan nilai mutlak dari X ditambah dengan 1. Nah, ini harus kita selesaikan supaya kita bisa memenuhi atau mengetahui berapa sih himpunan penyelesaian dari nilai X yang ditanyakan ya. Nah, yang pertama adalah kita menggunakan definisi ya. Jadi kita gunakan definisi untuk menyelesaikan soal ini. Nah, nilai mutlak dari 2X dikurangi dengan 5 dia akan bernilai positif 2X dikurangi 5 ketika X-nya itu lebih besar sama dengan 5/2. Dan dia akan bernilai negatif 2X dikurangi dengan 5 ketika X-nya lebih kecil dari 5/2. Nah, untuk yang kedua yaitu nilai mutlak dari X tambah 1. Ini juga punya dua penyelesaian. Yang pertama adalah dia akan bernilai X ditambah dengan 1 ketika X-nya lebih besar sama dengan negatif 1. Kemudian dia akan bernilai negatif X tambah 1 ketika X-nya lebih kecil atau kurang dari negatif 1. Mohon maaf tidak ada sama dengannya ya. Nah, di sini kita bagi ke dalam 3 kasus. Jadi ada kasus yang pertama, kemudian ada kasus yang kedua, kemudian ada kasus yang ketiga. Nah, di tiap-tiap kasus itu ada batasnya ya. Jadi kasus yang pertama itu batasnya adalah X-nya itu lebih kecil atau kurang dari negatif 1. Nah, kalau X-nya kurang dari negatif 1 atau lebih kecil dari negatif 1, maka kedua nilai mutlak ini bernilai negatif ya. Nah, jadi kedua nilai mutlak ini bernilai negatif. Maka kita tuliskan negatif buka kurung 2X dikurangi dengan 5 tutup kurung sama dengan negatif buka kurung X ditambah dengan 1 tutup ya. Nah, kita selesaikan. Negatif kali 2X itu jadi negatif 2X. Kemudian negatif kali negatif 5 itu jadi positif 5.
sama dengan negatif kali X, jadi negatif X. Negatif kali positif 1, jadi negatif 1. Nah, kalau sudah sampai dalam tahap ini, maka kita kelompokkan yang ada X dengan yang ada X, kemudian yang ada angka dengan yang ada angka. Nah, yang mengandung variabel X, kita kelompokkan di ruas kiri, kemudian untuk angka kita kelompokkan di ruas kanan. Jadi negatif 2X, kemudian ditambahkan dengan X, karena negatif X pindah ke sebelah kiri jadi positif X sama dengan negatif 1 dikurangi dengan 5. Kenapa? Karena positif 5 kita pindahkan ke sebelah kanan itu jadi negatif 5. Negatif 2X ditambah dengan X, artinya kalian punya hutang 2, kemudian kalian bayarnya 1. Otomatis kalian masih punya hutang. Berapa hutangnya? Yaitu 1. Makanya di situ tertulis negatif X sama dengan negatif 1 dikurangi dengan 5. Kalian punya hutang 1, kemudian kalian nambah lagi hutangnya 5. Jadi total hutangnya adalah 6. Kemudian X-nya itu sama dengan negatif 6 dibagi negatif 1. Artinya nilainya adalah positif 6. Nah, kita cek batasnya atau kasusnya ya. Nah, X-nya lebih kecil dari negatif 1. Sedangkan kita dapatnya X-nya sama dengan 6. Artinya X sama dengan 6 itu tidak memenuhi atau bukan himpunan penyelesaian. Jadi untuk kasus yang pertama itu tidak berlaku ya. Nah, sekarang kita masuk di kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua itu batasnya dari negatif 1 sampai dengan 5/2. Nah, untuk kasus 2, karena batasnya dari negatif 1 sampai dengan 5/2, maka untuk yang 2X dikurangi 5 itu nilainya positif, dan untuk yang X tambah 1 itu nilainya adalah negatif. Nah, maka kita tuliskan 2X dikurangi dengan 5 sama dengan negatif, buka kurung, X ditambah dengan 1. Maka 2X dikurangi 5 sama dengan negatif kali X, jadi negatif X. Negatif kali positif 1, jadi negatif 1. Nah, sehingga penulisannya menjadi 2X dikurangi dengan 5 sama dengan negatif X dikurangi dengan 1. Kemudian kita kelompokkan yang ada variabel X-nya, kita kelompokkan dengan yang ada variabel X. Kemudian yang angka kita kelompokkan dengan yang angka. Nah, yang mengandung variabel X kita kelompokkan di ruas kiri, kemudian untuk angka kita kelompokkan di ruas kanan. Nah, 2X ditambah dengan X jadi 3X. Nah, kenapa ditambah dengan X? Karena negatif X pindah ke sebelah kiri jadi positif. Kemudian negatif 1 ditambah dengan 5. Nah, kenapa ditambah 5? Karena tadinya negatif 5 pindah ke sebelah kanan jadi positif 5. 3X sama dengan hutang 1 bayar 5. Berarti kembaliannya 4. Maka 3X sama dengan 4. X-nya itu sama dengan 4/3. Nah, 4/3 ini memenuhi. Kenapa memenuhinya? Karena si 4/3 ini itu ada di antara negatif 1 dan 5/2 ya. Nah, untuk kasus yang ketiga yaitu X-nya lebih besar sama dengan 5/2. Nah, kalau misalkan untuk kasus yang ketiga karena X-nya lebih besar sama dengan 5/2, maka dua-duanya menjadi positif ya, yaitu 2X dikurangi 5 sama dengan X ditambah dengan 1. Nah, kemudian kita kelompokkan yang ada variabel X-nya kita kelompokkan di ruas kiri, kemudian angka kita kelompokkan di ruas kanan. 2X dikurangi dengan X, itu nilainya adalah X. Nah, sama dengan 1 ditambah 5, itu nilainya adalah 6. Nah, maka X-nya sama dengan 6. Nah, 6 itu lebih besar, 6 itu lebih besar sama dengan 5/2 ya. Nah, jadi untuk X sama dengan 6 berarti dia memenuhi. Jadi untuk contoh soal yang kelima ini meskipun ada 3 kasus
maka yang memenuhi hanya ada 2 kasus. Nah, kalau tidak memenuhi ya berarti bukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi meskipun ada 3 nih X-nya gitu, tapi kita harus cek per kasusnya gitu. Kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga. Mana yang merupakan eh, himpunan penyelesaian dan mana yang bukan merupakan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian untuk contoh soal yang kelima adalah 4/3,6 atau 6,4/3, tergantung dari kalian mau menuliskannya yang mana dulu. Mau yang 4/3,6 boleh, mau 6,4/3 boleh. Tapi kalau misalkan soalnya pilihan ganda, sesuaikan dengan soal yang ada di jawaban yang ada di pilihan ganda. Oke, nah ini adalah contoh soal yang ke-6 anak-anak ya. Nah jadi ini adalah contoh soal yang ke-6 sekaligus merupakan contoh soal yang terakhir untuk video pembelajaran kali ini di persamaan nilai mutlak. Bentuk soalnya seperti ini. Nilai mutlak dari X dikurangi dengan 7 dikurangi dengan nilai mutlak dari X dikurangi dengan 2 sama dengan 3. Nah, kita selesaikan soal ini dengan menggunakan definisi dari nilai mutlak. Nah, jadi definisi dari nilai mutlak untuk X dikurangi 7 sama dengan dia akan bernilai positif X dikurangi 7 ketika X-nya lebih besar sama dengan 7. Dan dia akan bernilai negatif X dikurangi 7 ketika X-nya lebih kecil dari 7. Nah, untuk untuk nilai mutlak dari X dikurangi 2, ini juga akan mempunyai 2 penyelesaian. Yang pertama adalah dia akan bernilai positif X dikurangi 2 ketika X-nya lebih besar sama dengan 2, dan dia akan bernilai negatif X dikurangi 2 ketika X-nya lebih kecil dari 2. Untuk menyelesaikan kasus ini sama seperti maksud Bapak untuk menyelesaikan contoh soal yang ke-6 ini sama seperti ketika kita menyelesaikan contoh soal yang kelima. Jadi kita bagi ke dalam 3 kasus ya. Nah, kasus yang pertama adalah ketika X-nya lebih kecil dari 2. Nah, ketika X-nya lebih kecil dari 2, maka dua-duanya ini bernilai negatif ya. Jadi nilai mutlaknya dua-duanya bernilai negatif. Negatif buka kurung X dikurangi 7 tutup kurung dikurangi dengan buka kurung lagi, negatif buka kurung lagi, X dikurangi 2 tutup kurung lagi sama dengan 3. Nah, negatif kali X, negatif kali negatif 7, positif 7. Negatif kali negatif jadi positif, X dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, kita selesaikan negatif X ditambah dengan X. Jadi punya hutang 1, bayarnya 1, berarti impas. Ya, kalau impas berarti 0 ya. Nah, 7 dikurangi dengan 2 itu nilainya adalah 5. 5 sama dengan 3. Nah, ini tidak mempunyai penyelesaian ya, atau tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena yang kita tanyakan adalah atau yang kita cari adalah berapa nilai X-nya. Nah, sedangkan untuk kasus 1 itu tidak ada nilai X-nya, berarti tidak punya penyelesaian atau bukan himpunan penyelesaian ya. Nah, untuk kasus yang kedua itu X-nya dibatasi dari 2 sampai dengan 7. Nah, untuk yang nilai mutlak X dikurangi 7, dia bernilai negatif. Sedangkan untuk nilai mutlak yang X dikurangi 2, itu bernilai positif. Ya, nah negatif buka kurung X dikurangi 7 dikurangi buka kurung X dikurangi 2 tutup kurung sama dengan 3. Nah, kita selesaikan. Negatif kali X itu jadi negatif X. Negatif kali negatif 7 itu jadi positif 7. Negatif kali X jadi negatif X. Negatif kali negatif 2 jadi positif 2 sama dengan 3. Nah, negatif X dikurangi dengan X. Jadi punya hutang 1, nambah lagi hutangnya 1. Jadi hutangnya adalah 2 ya. Makanya di situ tertuliskan negatif 2X. Kemudian ditambah 7 tambah 2 itu nilainya adalah 9 sama dengan 3. Jadi negatif 2X tambah 9 sama dengan 3. Nah, kemudian 9 itu kita pindahkan ke sebelah kanan gitu ya. Jadi negatif 2X sama dengan 3 dikurangi dengan 9.
3 dikurangi 9 itu nilainya adalah negatif 6. Sehingga kalau kita nyari X-nya aja, maka X sama dengan negatif 6 kita bagi dengan negatif 2. Negatif 6 kita bagi dengan negatif 2 itu nilainya adalah positif 3. Nah, 3 itu berada di antara 2 sampai dengan 7. Berarti 3 ini memenuhi atau merupakan himpunan penyelesaian. Nah, untuk kasus yang ketiga, X-nya lebih besar sama dengan 7. Ya, kalau X-nya lebih besar sama dengan 7, berarti dua-duanya bernilai positif. Jadi, X dikurangi dengan 7, dikurangi lagi dengan X, dikurangi dengan 2 sama dengan 3. X dikurangi 7, negatif kali positif X jadi negatif X. Negatif kali negatif 2 jadi positif 2. X dikurangi X itu nilainya adalah 0. Negatif 7 ditambah dengan 2 itu negatif 5 sama dengan 3. Nah, negatif 5 sama dengan 3. Nah, ini tidak ada X-nya. Artinya apa? Tidak memenuhi penyelesaian atau bukan merupakan himpunan penyelesaian. Jadi untuk contoh soal nomor 6, himpunan penyelesaiannya cuma ada satu, yaitu X-nya sama dengan 3. Nah, terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika penjelasannya masih banyak yang keliru dan masih banyak yang salah. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami video pembelajaran yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Jangan lupa untuk dukungannya kepada Bapak dengan cara mengklik subscribe, dan kalau suka dengan video pembelajaran ini klik like, kalau tidak suka dislike aja. Nah, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.